Halo, selamat siang Pak Subur. Selamat datang di kantor PT Alma Indonesia Raya. Ya, perkenalkan nama saya King. Saya adalah wakil penasihat berjangka yang bekerja di PT Alma Indonesia Raya. Sebelum kita mulai rencana pengelolaan transaksinya, Pak Subur, ada baiknya saya mau memperkenalkan terlebih dahulu terhadap lingkungan kerja kita. Nah, jikalau ada terjadi bencana alam, contohnya seperti kebakaran ataupun gempa bumi, dimohon Pak Subur jangan panik ya. Kantor ini sudah disiapkan alat pemadam api yang berada di depan ruangan ini, lalu juga sudah dilengkapi dengan smoke detector ya. Jika keadaan sudah tidak memungkinkan, dimohon jangan panik juga, jangan menggunakan lift ya. Di sebelah lift sana ada jalur evakuasi melalui tangga darurat. Lalu pelan-pelan kita turun ke bawah sampai kurang lebih 20 meter di depan gedung ini, kita ada titik kumpulnya. Oke, baik Pak Subur, saya akan lanjut lagi. PT Alma Indonesia Raya adalah sebuah perusahaan penasihat berjangka yang sudah memiliki izin yang paling komplit di Indonesia, ya. Di mana Pak Subur bisa membaca visi misi kami melalui halaman website, ya, profil perusahaan kami, ya. Lalu Pak Subur juga bisa mengecek legalitas kita semua, ya. Nah, PT Alma ini juga memiliki beberapa servis. Ya, kita memiliki servis edukasi, expert advisor, lalu ada Almai Ultimate yang Pak Subur nanti bisa baca-baca juga. Oke, seperti pertemuan kita di minggu lalu, Pak Subur kan adalah seorang pengusaha ya, Pak ya. Bapak sudah berkeluarga dan Bapak kasih tahu saya, Bapak punya penghasilan tetap tahunan sekitar 200 juta ya, Pak ya. Dan memiliki dana idle sekitar 2.000 dolar atau kurang lebih 34 juta. Dan Pak Subur bersedia ya meresikokan profil resikonya di medium risk ya dengan risk appetite-nya di agresif ya. Nah, dan Pak Subur juga bersedia eh, memiliki resiko sampai 40% kehilangan dari total kapitalnya. Nah, Pak Subur juga seorang yang benar-benar pengen belajar trading dan juga menyukai tantangan ya Pak Subur ya. Oke, kurang lebih seperti nanti saya akan kasih tahu ya bagaimana rencana pengelolaan transaksinya. Nah, sebelumnya ini sudah ada perjanjian pemberian jasa, dokumen pemberitahuan resiko, dan perjanjian penggunaan expert advisor yang Pak Subur nanti bisa baca-baca kembali ya. Kalau setuju, Pak Subur bisa tanda tangani. Oke. Nah, lalu sesuai dengan profil resikonya Pak Subur, saya sangat merekomendasikan sebuah produk yang pastinya akan sangat membantu Pak Subur, yaitu Bitbox Expert Advisor, ya, merupakan sebuah expert advisor yang sudah full automatic, ya, dan kita fokus di trading cryptocurrency major pair Bitcoin USDT, ya. Tentu saja produk ini pasti akan sangat membantu mengingat kesibukan Pak Subur seorang pengusaha, ya, yaitu Pak Subur nanti tidak perlu lagi ngeklik-ngeklik produk karena produk ini sudah dilengkapi dengan fitur serba otomatis. Nah, kenapa saya merekomendasikan Bitcoin sebagai instrumen dari trading Pak Subur? Nah, tahu perlu Pak Subur ketahui ya, saat ini Bitcoin adalah aset terbesar kelima di dunia. Ya, di sini Pak Subur bisa melihat sumber yang sudah saya siapkan ya dari money.kompas.com ya. Bahkan Bitcoin ini sudah melampaui Amazon dan Google loh, Pak Subur sebagai kapitalisasi terbesar. Nah, lalu sumber kedua yang bisa Pak Subur pelajari mengenai cryptocurrency yaitu dari CoinMarketCap ya. CoinMarketCap adalah sebagai website sebagai acuan pergerakan dari harga Bitcoin, dominasi harga Bitcoin terhadap alternatif koin yang lain, dan Pak Subur bisa em, menganalisa berbagai macam indeks yang disiapkan di website ini. Lalu Pak Subur juga bisa eh, kita bisa melihat sentimen dari berita-berita dunia. Nah, biasanya kalau di cryptocurrency paling cepat berita itu ada di x.com atau dulunya Twitter, ya. Dan
Pak Subur perlu ketahui ya, saat ini pengadopsian kripto atau Bitcoin sebagai strategic reserve di United States. Ya, di sini saya juga sudah siapkan sumbernya. Nanti Pak Subur bisa baca-baca. Ya, ini langsung dari Establishment of Strategic Bitcoin Reserve dari United States. Ya, mengenai digital asset sebagai stockpile atau sebagai dana cadangan dari Amerika. Ya, ini langsung dari White House. Ya, lalu kita juga bisa menganalisa dari investing.com juga ya untuk menganalisa dari sentimen pasar dari FOMC, interest rate dan lain sebagainya. Nah, artinya Bitcoin adalah sebuah aset yang sangat menjanjikan ya yang perlu kita ketahui. Nah, ini sedikit technical analysis ya. Ini simpel saja cara bacanya, Pak Subur. Ya, di sini saya sudah memperlihatkan sebuah grafik Bitcoin remote chart. Ya, cara membaca grafik ini sangat sederhana. Nah, ini adalah historical data pergerakan harga Bitcoin, bahkan dari hari pertama Bitcoin ditradingkan, yaitu dari tahun 2009. Ya, di sini saya sudah eh, kasih tunjuk ya, di tahun 2012, bulan November tanggal 20, bayangkan, harga Bitcoin baru sekitar $13, ya. Dan sekitar 12 tahun dari tahun 2013, yaitu hari ini, Bitcoin sudah menyentuh harga 100 ribuan dolar. Bagaimana luar biasa ya Pak Subur ya. Artinya Bitcoin ini sebuah safe haven yang baru ya, yang sudah sangat dipertimbangkan oleh masyarakat dunia, yang sudah sangat masif sekali pergerakannya. Oke, nah kira-kira begini perencanaan tradingnya Pak Subur. Dari capitalnya yang sudah Pak Subur siapkan dari $2.000, kita nanti entry point-nya hanya 20% saja Pak Subur. Ya, lalu kita leverage-nya kita jangan yang besar-besar. Ya, karena eh, kita harus selalu menjaga money management kita atau capital management kita. Ya, kita hanya menggunakan leverage 10 kali. Dan Bitbox ini sudah dilengkapi mode single entry. Ya, artinya kita hanya entry satu kali saja tanpa averaging lagi. Ya, one shot, one kill. Ya, dan indikator dari Bitbox sudah dilengkapi oleh Smart Money Concept dari LuxAlgo. Ya, yang dipadukan dengan exponential moving average 200 sebagai acuan sebuah tren pergerakan harga itu bullish atau bearish, ya. Lalu kita juga menerapkan risk reward ratio TPSL-nya 1:2, ya. Artinya kita take profit di 1%, lalu potensi resiko kita hanya di 0,5%, sehingga kita tidak perlu khawatir bahwa trading kita itu akan keseret, ya. Dan trading plan kita akan jauh lebih disiplin. Nah, kurang lebih seperti ini eh, trading plan yang sudah saya susun biar Pak Subur punya perkiraan. Ya, dari modal Pak Subur yang $2.000 itu, kita sekali entry itu adalah $400, ya, atau maksimum initial margin itu adalah 20% dari capital Bapak. Ya. Dan kita trading karena market crypto itu tidak ada liburnya, maka dalam satu bulan kita bisa trading. Kita bisa memanfaatkan 30 hari dalam satu bulan untuk kita trading. Ya. Lalu kita menggunakan leverage 10, maksimal satu hari kita hanya entry satu posisi. Ya, dengan catatan capital management take profit 1%, stop loss 0,5%, ya, trading fee taker maker itu kurang lebih di 0,1%. Ya, total transaksi 30 kali dalam satu bulan. Nah, kira-kira Pak Subur, ya, jikalau akurasi analisa kita tepat, ya kan, 100% dalam satu bulan, kurang lebih kita akan mendapatkan net profit setelah kita mengurangi dari trading fee itu sekitar $1.080 atau itu 54% dari modal Bapak, ya. Tapi yang namanya trading itu tentu saja nggak mungkin bisa tepat terus. Yang namanya akurasi analisa itu tidak mungkin 100%, ya. Di sini kita tidak perlu besar-besar ya. Bahkan dengan akurasi 80% saja kita bisa loh kira-kira dalam satu bulan itu mendapatkan 36%. Atau kita bicarakan separah-parahnya, tingkat akurasi dari EA Beatbox ini hanya 40% saja. Kita masih bisa mendapatkan profit
14% dalam satu bulan. Ya, atau deh kita ngomong paling parahnya, ya, seresiko-resikonya trading plan dari Bitbox, anggap dalam satu bulan nggak ada yang jadi profit, ya. Semuanya berujung cut loss. Resiko Pak Subur hanya di minus 36% dari modal Bapak. Artinya ini sesuai dengan profil objection dari Pak Subur, yaitu di 40%. Ini masih di bawahnya sedikit, ya. Tapi yang namanya akurasi signal tentu saja nggak mungkin 0% Pak Subur, ya. Kita berharap ya kita bisa mencapai minimal 40% atau bagus-bagusnya kita bisa mencapai di 80%, ya. Syukur-syukur di 100%, ya. Why not Pak Subur? Oke. Nah, kurang lebih kita di Bitbox ini sudah em, menggunakan analisa teknikal, ya, karena AI Bitbox sudah full automatic yang menggabungkan antara smart money concept dengan moving average 200, ya. Kira-kira cara kerjanya itu adalah garis EMA 200 itu berfungsi untuk menentukan arah tren, ya. Arah trennya lagi bullish atau bearish, ya. Lalu kita bisa melihat lagi eh, acuan dari Smart Money Concept melalui dari Fair Value Gap atau Order Block Detectornya. Ya, kalau misalnya harganya sudah di atas dari garis moving average, lalu harganya sudah menyentuh area order block, maka kita bisa mulai men-setup entry long di candle berikutnya. Ya, begitu juga dengan setup entry short. Ya, kurang lebih jikalau harga sudah di bawah dari garis moving average, lalu eh, posisi harganya sudah menyentuh area dari order block bearish-nya, kita bisa melakukan setup entry short di candle berikutnya. Nah, jangan lupa Pak Subur, ketika eh, kita sudah melakukan entry, kita pasti akan disiplin dalam melakukan stop loss di 0,5%. Sehingga trading plan kita ini sangat disiplin, Pak Subur. Kira-kira Pak Subur setuju nggak dengan perencanaan pengelolaan transaksi ini? Kalau misalnya Pak Subur setuju, mungkin nanti Pak Subur bisa menandatangani dokumen persetujuan ini. Oke, nah kira-kira ini sebagai visual Pak Subur, ya, biar Pak Subur bisa lebih paham cara kerja dari eh, expert advisor Pitbox ini, ya. Nah, di area yang sudah diarsir warna biru itu sebenarnya adalah order block yang tadi saya sebutkan, ya. Ketika harga menyentuh area tersebut, hampir dipastikan harga pasti akan mengalami reversal, ya. Nah, lalu kita bisa memadukan lagi dengan garis moving average itu. Ketika harga sudah mulai nge-cross ke atas, maka disitulah kita mulai setup entry long, ya. Dan Pak Subur gak usah khawatir ketinggalan karena EA kita sudah otomatis loh Pak untuk entry longnya, ya. Dan dia juga sudah otomatis menetapkan stop loss-nya juga, sehingga kita tidak perlu khawatir lagi trading kita ini akan keseret-seret. Oke? Nah, begitu juga dengan setup dari open shot, ya. Ketika harga sudah menyentuh area yang merah itu, ya, itu adalah area order block bearish, ya. Nah, hampir dipastikan ya ketika harga menyentuh order block bearish, harga pasti akan mengalami retracement, ya, akan pullback ke bawah lagi, ya. Nah, kalau harga sudah mengcross garis moving average, nah kita bisa setup entry short, ya, di area tersebut. Nah, Pak Subur bisa lihat ya, di sini hampir dipastikan kita bisa mendapatkan profit, ya. Nah, tidak lupa EA dari Bitbox pasti akan selalu melakukan stop loss ketika harga melewati garis resistance itu atau order block bearish itu, ya. Tidak menutup kemungkinan bahwa yang namanya indikator ini pasti ada salah-salahnya, maka kita harus selalu konsisten di stop loss-nya juga, ya. Dengan risk reward ratio yang disiplin, maka kita tinggal melihat hasilnya ke depan nanti. Nah, nanti kita akan review bareng bersama, ya, Pak Subur. Nah, ini kurang lebih hasil trading plan dari kita, Pak Subur, ya.
dari total di bulan April, dengan modal $2.000, dengan manajemen capital yang sudah saya sebutkan tadi, Pak Subur sudah mendapatkan net profit sebesar $333. Itu PNL-nya sebesar 16,65%, Pak Subur. Ya, luar biasa ya Pak Subur ya. Lumayan. Oke, nah ini adalah contoh laporan. Ini adalah laporan kegiatan WPA ke perusahaan ya. Nah, lalu untuk kita lebih intens lagi Pak Subur ya. Nah, nanti kalau misalnya kita mulai bulan Mei ini, ya kita nanti bisa review kembali lagi hasil dari EA dari Bitbox ya, dari trading yang sudah berjalan ya. Kalau misalnya hasilnya kurang memuaskan, nanti kita bisa bicarakan lagi. Tapi kalau misalnya hasilnya memuaskan, Pak Subur pengen menambah capital, nanti kita bisa bicarakan lagi ya. Lalu kita bisa melakukan evaluasi progres bulanan dari hasil yang sudah terjadi atau yang sedang berjalan. Nah, tidak lupa kita juga memiliki kelas edukasi rutin setiap minggunya yang Pak Subur jikalau pengen lebih mendalami eh, financial market dari cryptocurrency, Pak Subur bisa selalu mengikuti. Nah, dan kita juga selalu mengadakan pertemuan rutin tatap muka, ya minimal 1 bulan sekali yang nanti Pak Subur bisa mengikutinya juga, ya. Nanti jika ada info, nanti King akan menginfokan selalu. Oke, sekian Pak Subur, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jikalau ada penggunaan kata-kata yang salah, ya. Terima kasih.